Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Fahriyatul Umaida dari kelas 22C 204074117, program pendidikan S1 Geografi. Awal mula sejarah bahasa Indonesia, yakni bahasa Indonesia lahir pada 28 Oktober 1928. Pada saat itu ada pemuda yang di pelosok Nusantara berkumpul dalam suatu rapat dan berikrar: satu, bertumpah darah yang satu, tanah Indonesia; bermasa yang satu, bahasa Indonesia; tiga, menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Ikrar para pemuda ini dikenal dengan nama Sumpah Pemuda. Unsur ketiga dari Sumpah Pemuda merupakan pernyataan tekad bahwa bangsa Indonesia bahasa persatuan bahasa Indonesia. Tahun 1928 itulah bahasa Indonesia dikukuhkan kedudukannya sebagai bahasa nasional. Nah, bahasa Indonesia lalu dinyatakan kedudukannya sebagai bahasa negara pada tanggal 18 Agustus 1945. Karena pada saat itu Undang-Undang Dasar 1945 disahkan, dikukuhkan kedudukannya sebagai bahasa nasional. Nah, bahasa Indonesia lalu dinyatakan kedudukannya sebagai bahasa negara pada tanggal 18 Agustus 1945. Karena pada saat itu Undang-Undang Dasar 1945 disahkan sebagai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 32 disebutkan bahwa bahasa negara ialah bahasa Indonesia. Mana bahasa Indonesia berasal berdasarkan keputusan Kongres Indonesia II tahun 1954 di Medan. Antara sejarah bahasa Indonesia mempunyai berangkat tahun 1683. Palembang, Talang Tua berangkat tahun 684 Masehi. Palembang, Kota Kapur berangkat tahun 686 Masehi, bangsa Barat. Dan Karangbrahi berangkat tahun 688 Masehi, Jambi. Prasasti ini bertuliskan huruf Pranagari berbahasa Melayu kuno. Bahasa Melayu kuno tidak hanya dilakukan pada zaman Sriwijaya di Jawa Tengah. Ganda Suli juga ditemukan prasasti berangkat tahun 832 Masehi. Di Bogor ditemukan prasasti berangkat tahun 942 Masehi yang juga menggunakan bahasa Melayu kuno. Pada zaman Sriwijaya, bahasa Melayu dipakai sebagai bahasa kebudayaan, yaitu buku pelajaran agama Buddha. Itulah sejarah bahasa Indonesia. Semoga dengan ini menambah pengetahuan dan rasa cinta kepada tanah air. Keunggulan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan, bahasa Indonesia sebagai bahasa ibu, bahasa Indonesia sebagai bahasa yang baik, sopan, dan sesuai kaidah. Ilmu menggunakan bahasa Indonesia dengan benar saat berkomunikasi, saat sehari-hari. Sebagai generasi muda, kita harus terus melestarikan bahasa Indonesia tidak tergerus oleh zaman. Dan dari saya, ada kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, terima kasih.